Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Prana Gusti. Nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Mata kuliah Ekonomi Pendidikan, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti, dan dosen pengampunya adalah Bapak Uza Sukmana MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu konsep baru pola pembiayaan pendidikan di era otonomi. Nah, ketika konsep ekonomi daerah mulai diterapkan dan merata dilaksanakan di daerah-daerah di Indonesia, tentunya ada banyak aspek yang akan mengalami perubahan dan bahkan harus mengalami perubahan. Karena jika tidak mengikuti arus perubahan yang sedang terjadi, maka bisa mati karena tekanan arus perubahan tersebut. Nah, begitu juga dengan pengelolaan keuangan di masa otonomi daerah. Tentunya juga mengalami perubahan sebagai proses penyesuaian dengan kondisi yang ada. Perlu adanya penataan kembali keuangan pusat dan daerah. Antara pendapatan dan pengeluaran, penataan ini sangatlah penting karena akan bersinggungan langsung dengan kemampuan daerah, yaitu untuk melakukan pembangunan daerahnya sendiri serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Nah, kondisi ini juga sangat berpengaruh pada pola pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah. Bagaimana daerah dapat mengelola keuangan daerahnya demi memaksimalkan proses pendidikan di daerahnya, dan bagaimana pemerintah dapat menjamin pemerataan pelayanan pendidikan yang baik, ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang masih dalam kategori miskin. Nah, lewat undang-undang, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkenaan dengan pembiayaan pendidikan, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di mana di dalamnya dinyatakan tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan. Nah, di dalamnya juga dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat. Nah, dalam aturan ini jelas peran masyarakat tidak dapat dikesampingkan. Masyarakat harus memberikan dukungan penuh yaitu terhadap pembiayaan pendidikan di daerah sekitar mereka. Dan masyarakat juga harus dibedakan, yaitu dengan keluarga atau orang tua peserta didik. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat dilembagakan dalam bentuk Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah pada setiap lembaga pendidikan yang ada. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang membahas tentang pembagian wewenang dari pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, dan pemerintah tingkat daerah, dalam peraturan ini dinyatakan tentang pembagian tanggung jawab pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, daerah, kabupaten, dan kota. Nah, wewenang tersebut diantaranya adalah yang pertama, ada wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional dan perencanaan operasional pendidikan. Kedua, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat dasar. Nah, pembinaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan bagi lembaga pendidikan tingkat PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Keempat, wewenang untuk melaksanakan koordinasi, pemberian fasilitas, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten atau kota. Nah, wewenang tadi dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan di masing-masing daerah. Nah, melihat kondisi seperti itu, maka kita perlu melakukan kajian lebih detail lagi tentang seperti apa pola pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah dengan segala aspek yang mengikutinya. Namun, perlu diketahui dari mana sumber dana pendidikan dari tingkat nasional hingga tingkat sekolah. Di tingkat nasional, sumber biaya pendidikan setidaknya berasal dari berbagai sumber. Di antaranya adalah yang pertama, ada pendapatan negara dari hasil pajak yang sangat beragam jenisnya. Yang kedua, ada pendapatan negara dari sektor non-pajak yang meliputi hasil pengelolaan atau pengolahan sumber daya alam dan hasil dari produksi nasional. Contohnya adalah gas dan non-migas. Yang ketiga, ada hasil keuntungan dari ekspor barang dan jasa. Yang keempat, badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN. Nah, yang kelima, bantuan dalam bentuk pemberian atau hibah dan bantuan luar negeri.
yaitu baik dari lembaga keuangan nasional maupun internasional. Nah, pengalokasian dana tingkat nasional ini disusun dan direncanakan setiap tahunnya yang biasa disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Nah, sumber dana pendidikan untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota itu berasal dari pemerintah pusat dan ditambah dengan sumber dana dari pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, perencanaan penganggaran pada tingkat ini biasa disebut dengan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau RAPAD. Sedangkan pada tingkat sekolah, biaya pendidikan ini dapat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan bantuan dari masyarakat. Sebagian besar anggaran pendidikan ini di tingkat sekolah didapat dari pemerintah pusat bagi sekolah negeri, dan bagi sekolah swasta biaya pendidikan ini didapat dari iuran siswa dan bantuan dari yayasan. Nah, program perencanaan anggaran di tingkat sekolah ini biasa disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBS. Nah, di era otonomi daerah, konsep pembiayaan pendidikan di daerah-daerah yang tersusun dalam rapat sesungguhnya, sebagian besar anggaran masih diperoleh dari pusat atau block grant yang disalurkan ke setiap daerah dalam bentuk paket dana alokasi umum dan dana alokasi khusus atau yang disebut dengan DAU dan DAK. Nah, hal ini sesungguhnya tidak jauh berbeda, yaitu dengan pengalokasian anggaran pendidikan di era sentralisasi, yaitu di mana anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten dan provinsi ini diperoleh dari pemerintah pusat. Nah, tugas pemerintah daerah hanya menyalurkan anggaran tersebut, yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya sedikit sekali dana pendidikan yang murni berasal dari anggaran daerah, yaitu hanya sekitar 1% saja. Perbedaan yang mendasar dari era otonomi dan era sentralisasi dalam masalah pembiayaan pendidikan ini terletak pada wewenang, yaitu dalam pengalokasian dana pendidikan. Nah, di era otonomi pengalokasian dana pendidikan ini keseluruhannya menjadi kewajiban pemerintah daerah. Namun, ada pengkhususan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, seperti Aceh, Irian Jaya, Riau, dan Kalimantan Timur. Itu akan mendapatkan bagian dengan porsi tertentu dari keuntungan hasil pengolahan sumber daya tersebut. Nah, pengalokasian anggaran tambahan ini dari pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah provinsi, yaitu untuk selanjutnya disalurkan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota, yaitu dengan menggunakan aturan tertentu. Nah, hal ini menjadikan daerah-daerah tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran pendidikan dari PAD dan DAU, akan tetapi mereka akan mendapatkan yaitu suntikan dana yang lebih besar dari sistem bagi hasil pengelolaan sumber daya alam di daerah mereka. Nah, sumber anggaran dan pengalokasian anggaran ini sebagaimana dijelaskan atas telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang membahas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di dalamnya dinyatakan selain dana alokasi umum, pemerintah juga berhak menerima dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi khusus. Sumber penerimaan daerah lainnya adalah dari pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan lain-lain. Nah, selain dana perimbangan, pengalokasian dana bantuan dari pusat ke daerah juga menggunakan mekanisme dekonsentrasi atau disebut dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat dan tugas pembantuan atau pemberi tugas-tugas tertentu oleh pemerintah pusat kepada daerah atau desa yang didukung, yaitu dengan bantuan pembiayaan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Khusus pada sektor pendidikan, penyerahan tanggung jawab ini dan pembiayaan yang terkait dengan dekonsentrasi diserahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kepada gubernur untuk kemudian diteruskan bentuk pelaksanaannya itu kepada Dinas Pendidikan di tingkat provinsi. Sedangkan penyerahan wewenang pada anggaran tugas perbantuan diserahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kepada Dinas Pendidikan, yaitu di tingkat provinsi, atau kepada Dinas Pendidikan pada tingkat kabupaten, atau bisa juga langsung diserahkan kepada Dinas Pendidikan di tingkat desa. Nah, setelah pemberlakuan
otonomi daerah, maka seluruh pengelolaan sekolah termasuk pengelolaan pembiayaan pendidikan di setiap sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga SLTA yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang diwakilkan kepada Dinas Pendidikan Daerah. Nah, kantor wilayah dan Departemen Pendidikan Nasional itu tidak dapat lagi ikut mengurusi wewenang ini. Bahkan antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Pendidikan Kabupaten atau kota sudah tidak ada hubungan secara hierarkis. Nah, beberapa hal tadi yang dijelaskan termasuk dari konsep desentralisasi pendidikan yang telah dijalankan oleh Departemen Pendidikan Nasional adalah pemberian wewenang seluas-luasnya kepada setiap lembaga institusi guru sekolah dengan konsep yaitu MBS atau yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Nah, pemberdayaan lembaga pendidikan dengan konsep MBS ini memiliki 4 aspek yang menjadi orientasinya, yaitu yang pertama ada peningkatan mutu pendidikan, pemerataan, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Nah, dengan adanya MBS ini juga merubah konsep pembiayaan pendidikan yang semakin tersentralisir yaitu kepada sekolah, di mana anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat pada akhirnya akan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada masing-masing sekolah untuk mereka kelola berdasarkan kebutuhan dari pengembangan masing-masing sekolah. Nah, lembaga ini akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk laporan penggunaan keuangan. Nah, di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan, sehingga besaran anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan tergantung dari seberapa besar perhatian daerah terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya masing-masing. Nah, dengan adanya peraturan ini, sesungguhnya setiap daerah ini memiliki kesempatan yang sangat besar di dalam upaya memajukan sektor pendidikan di daerahnya, yaitu demi peningkatan sumber daya manusia yang ada di daerah mereka. Nah, pembangunan pendidikan yang selama ini terlihat kurang efektif, yaitu ketika didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat diantisipasi yaitu dengan adanya kebidanan baru ini. Maka hendaknya setiap daerah ini harus mampu merumuskan konsep reformasi yaitu dengan sistem pengelolaan pendidikan termasuk pengelolaan pembiayaan pendidikan di daerah dan lebih khusus di sekolah-sekolah. Nah, hal ini juga menjadi sebuah keharusan dalam upaya untuk memajukan pendidikan di negara kita yaitu Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian sedikit presentasi dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.